Ketika mendengar tentang negara Yunani, pasti kamu membayangkan tokoh-tokoh filsuf terkenal yang pemikirannya masih banyak dipelajari sampai hari ini. Yunani atau Greece memiliki ibu kota negara Athena, dikenal memiliki peradaban maju yang menjadi kebudayaan pertama di benua Eropa. Yunani juga disebut negeri para dewa-dewi karena agama Yunani kuno memiliki banyak dewa dan dewi yang dihormati. Dewa-dewi ini dianggap orang Yunani kuno sebagai pembawa kekuatan dan keberuntungan. Yunani adalah negara kepulauan yang dikenal strategis dan memiliki banyak pelabuhan. Hampir sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan dan pegunungan, dan merupakan salah satu negara dengan gunung terbanyak di Eropa. Dengan luas wilayah 50.949 mil persegi atau 131.958 km persegi, Yunani kira-kira sebesar Alabama. Populasi Yunani lebih dari 10 juta orang dibandingkan Alabama yang berpenduduk 4,5 juta. Diperkirakan ada 16,5 juta turis yang mengunjungi Yunani setiap tahunnya, atau lebih dari separuh jumlah penduduk negara itu. Pendapatan ini menyumbang hampir 16% dari PDB. Tidak ada orang di Yunani yang dapat memilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilu. 7% dari seluruh marmer yang diproduksi di dunia berasal dari Yunani. Yunani juga memiliki bandara internasional dibanding banyak negara lain karena banyaknya turis asing yang mengunjunginya. Yunani menanam pohon zaitun sejak zaman kuno. Karena itu, menjadi produsen minyak zaitun nomor 3 di dunia. 98% dari orang Yunani beretnis Yunani. Turki adalah kelompok minoritas terbesar. Di samping etnis Albania, Makedonia, Bulgaria, Armenia, dan Gipsi. Sekitar 12 juta orang di dunia menggunakan bahasa Yunani. Mereka banyak tinggal di Yunani, Siprus, Italia, Albania, Turki, dan Amerika serta negara lain. Kosakata Inggris berasal dari Yunani. Sebuah legenda kuno Yunani menceritakan ketika dewa menciptakan dunia, ia menyaring seluruh tanah bumi dengan saringan. Setiap negeri mempunyai tanah yang baik dan melemparkan batu yang tertinggal di saringan di atas bahunya, dan kemudian terciptalah Yunani. Yunani mempunyai lebih dari 2000 pulau dan hanya 107 pulau yang dihuni penduduk. Pulau terbesar adalah Pulau Kreta. Yunani telah lama dihuni sejak 7000 tahun yang lalu. Athena adalah kota tertua di Eropa. Kota tersebut merupakan tempat lahirnya demokrasi, filsafat barat, olimpiade, ilmu politik, sastra barat, historiografi, prinsip matematika utama, dan teori barat tentang tragedi dan komedi. Hingga akhir tahun 1990-an, ancaman terbesar Yunani adalah Turki. Sebagai dua negara yang memiliki sejarah atas Siprus dan wilayah lain selama beberapa dekade, setelah hancur akibat gempa bumi di tahun 1999, hubungan kedua negara tersebut meningkat. Yunani adalah produsen penting bunga karang laut. Kapal Yunani menggunakan 70% dari total armada pedagang Uni Eropa. Menurut undang-undang Yunani, 75% dari kru kapal harus orang Yunani. Yunani juga memiliki banyak museum arkeologi dibandingkan negara manapun di dunia. Banyak bangunan di Yunani seperti pintu, jendela, mebel, dan kubah gereja dicat dengan warna biru tua, khususnya di Pulau Cyclades. Hal ini dilakukan menurut kepercayaan kuno bahwa warna biru akan mengusir kejahatan. Mereka menamakan warna tersebut dengan Kyanos, di mana warna cyan dan cyanet berasal dari kata tersebut. Feta yang terbuat dari susu kambing adalah keju nasional Yunani. Sudah ada sejak masa Homer, dan kira-kira keju feta per kapita di Yunani yang tertinggi di dunia. Kota Rhodes adalah lokasi paling populer bagi turis di Yunani. Kota tersebut terkenal karena termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi diadakan di Yunani. Pemenang Olimpiade pertama adalah tukang masak Yunani bernama Sorobus yang memenangkan lomba lari. Perselisihan telah berlangsung lama antara Inggris dan Yunani berkenaan dengan masalah marmer Elgin yang disimpan di British Museum London.
Pemerintah Inggris yakin bahwa marmer itu didapat dengan membeli dari Raja Elgin, sedangkan Yunani mengklaim kalau pembelian itu ilegal. Selama pendudukan Nazi di Yunani pada Perang Dunia Kedua, banyak orang Yahudi dimasukkan ke kamp konsentrasi di seluruh Eropa. Populasi Yahudi di Yunani menurun tajam dari 78.000 menjadi 13.000 sampai berakhirnya perang. Di Yunani, orang yang mati selalu dikubur karena gereja ortodok Yunani melarang pembakaran mayat. 5 tahun setelah pemakaman, jasad kemudian digali dan tulang-tulang pertamanya dibasuh dengan anggur kemudian dikubur kembali. Hal ini dilakukan untuk mengganti kekurangan tanah di pemakaman Yunani. Korupsi pemerintah Yunani sekitar 1 miliar US dollar pada tahun 2009. Sekarang, hutang nasional Yunani lebih besar dari perekonomian negara itu. Tingkat kredit atau kemampuan membayar hutang adalah yang paling rendah untuk wilayah Eropa. Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional sedang mempertimbangkan paket jaminan keuangan untuk negara yang berhutang berat. Yunani kuno seringkali disebut para penemu matematika karena mereka yang pertama kali menggunakan disiplin teoretis. Karya matematikawan Yunani seperti Pythagoras, Euclid, Archimedes, dan Apollonius adalah yang meletakkan dasar matematika modern. Filosof Yunani yang pertama adalah Thales of Miletus pada 624 hingga 546 sebelum Masehi. Dia yang pertama kali melakukan penelitian alami tentang asal-usul dunia daripada mitos. Prajurit Sparta dikenal karena rambutnya yang panjang. Sebelum tertawa, mereka akan menyisir rambut dengan penuh kehati-hatian. Para prajurit akan memelihara separuh rambut dan separuh janggutnya pun dipotong. Demokrasi di Athena berbeda dengan demokrasi modern. Demokrasi Athena lebih partisipatoris dan eksklusif. Dalam demokrasi Athena juga tidak ada partai politik. Yunani akan mengorbankan 100 banteng kepada dewa Zeus selama penyelenggaraan Olimpiade. Candi Artemis Yunani dibangun di 2 tempat suci pada awal abad ke-8 sebelum Masehi, di mana modern Turki menjadi salah satu keajaiban dunia kuno. Dibangun pada tahun 550 sebelum Masehi dan dihancurkan pada tahun 356 sebelum Masehi oleh Herostratus. Nenek moyang bangsa Yunani adalah bangsa Indo-Eropa yang masuk ke Yunani sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Mereka tinggal berdampingan dengan bangsa Minoan selama beberapa abad sebelum timbulnya peradaban Mycenaean yang tiba-tiba jatuh pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ketika Kekaisaran Romawi pecah menjadi 2 pada tahun 285 Masehi, yang separuh sebelah timur adalah Yunani, yang menjadi terkenal dengan Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1453 Masehi, Yunani jatuh ke tangan Kaisar Ottoman. Yunani tidak memperoleh kemerdekaan sampai tahun 1929.